Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Ustazah Google yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini, saya akan bercerita kisah iblis menggoda Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Sebelum saya lanjutkan cerita ini, mohon doanya semoga konten kreator channel kami dan keluarga senantiasa dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berangkat ke Baitullah dan ziarah ke makam Rasulullah. Amin, ya robbal alamin. Kisah iblis menggoda Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya bahwa Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mendapatkan gelar Raja para Wali dengan sikap tunduk dan rendah diri. Begitu beliau sudah mendapatkan gelarnya, justru malah tidak mudah menjaga gelar itu dari godaan-godaan setan. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia harus siap menanggung ujian yang lebih berat lagi dari Tuhannya. Setan terus menggoda manusia dan para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat agar terjerumus dalam api neraka, tak terkecuali Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Dalam satu kisah, ketika Syekh Abdul Qodir Al-Jailani lagi menyendiri, beliau dikagetkan dengan datangnya sebuah cahaya besar yang memenuhi penjuru langit. Lalu bayangan itu datang dan memanggil beliau. "Wahai Abdul Qodir, aku ini Tuhanmu. Kamu adalah kekasihku, aku akan meringankan syariat untukmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu," kata bayangan itu. "Wahai yang terlaknat, pergi kamu sekarang dari hadapanku. Kalau tidak, akan aku hancurkan kamu," jawab Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Begitulah setan menggoda para kekasihnya. Ia mengaku dirinya sebagai Tuhan, agar Syekh Abdul Qodir Al-Jailani percaya dan mengikuti perintahnya. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan kekasihnya terjerumus ke dalam jalan yang salah. Setan diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggoda manusia sebagai manifestasi keadilan kepada seluruh makhluknya. Sesaat setelah kejadian dialog tersebut, tiba-tiba cahaya itu padam dan sedikit demi sedikit hilang dari pandangan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Beliau terus menyendiri menikmati keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama kemudian, bayangan yang tadi menghilang kembali memanggil Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dalam wujud kabut dan berkata, "Kamu selamat dari godaanku wahai Abdul Qodir karena dua alasan. Pertama, karena ilmumu fikih yang telah melekat dalam jiwamu. Engkau mampu membedakan mana yang hak benar dan mana yang batil salah. Kedua, karena kondisi spiritualmu dan ibadahmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan hatimu dan membimbingmu menuju jalan yang benar," tegas kabut tersebut. "Apa yang aku miliki saat ini, semuanya hanya milik Sang Pencipta. Aku selamat darimu berkat Tuhanku," jelas Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. "Perlu kamu ketahui Abdul Qodir, aku telah menyesatkan sebanyak 70 orang ahli ibadah dengan cara seperti ini dan hanya kamu yang selamat. Dari mana kamu tahu bahwa aku ini setan?" tanya kabut itu. "Semua karena fadilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku diberi petunjuk olehnya melalui perkataanmu. Apa yang aku haramkan sebelumnya, sekarang aku halalkan untukmu, dan saat itu aku yakin kamu adalah setan. Karena kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghapus syariatnya, tentulah orang yang pertama kali akan terlepas dari syariatnya adalah para nabi, dan itu sangat mustahil," jawab Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Melihat percakapan Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dengan setan, sudah jelas bahwa keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhannya begitu mendalam. Hal itu sudah barang tentu tidak lepas dari ilmu yang dimiliki beliau. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah cerita kumpulan karomah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani masih lanjut di channel ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen dan share videonya, supaya saya Ustazah Google semangat membuat konten yang menginspirasi umat. Saya pamit undur diri, walahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.